So hello, aku Winaldi Sena. Profesiku adalah seorang drummer, producer. Also, I'm joined band in Indonesia, 510. Kalau kalian pernah dengar, aku adalah produser sekaligus drummernya. Sekarang kita lagi di Zhuhai di China, tepatnya di Noobs Factory. Kita juga habis melaksanakan beberapa program, salah satunya tour factory dan segala macamnya. Menurutku perjalanan dari Indonesia ke sini cukup interesting karena surprisingly kita landing di Hong Kong. Kita landing di Hong Kong, which is kita harus melewati beberapa customs and also bisa dibilang port juga. Kita harus melewati beberapa port, terus habis itu imigrasi terutama. Dan kita sempat worries karena beberapa peraturan yang untuk landing di Hong Kong itu cukup riskan bagi kita yang terutama berhubungan dengan terbakau, itu cukup riskan. Tapi anyway, itu semua kita lolos. Surprisingly kita lolos di Hong Kong, kita lolos sampai ke China juga. Jadi it takes like, kita berangkat flight itu jam 8:10, kita nyampe jam 13 waktu China, waktu Hong Kong. Terus kita melalui perjalanan laut dan darat di atas laut. Meskipun di atas laut kita menggunakan bis di atas laut, dan itu panjang banget, kalau nggak salah sekitar 55 km. We have no jet lag fortunately, and then kita nyampe benar-benar di Zhuhai, di factory itu udah gelap, dan kita langsung makan. Akhirnya kita tidur not so early, it's a good sleep. Nah, ini adalah salah satu hal yang menarik buat aku karena di Cina yang aku pikir, karena beberapa tahun lalu seperti ke Guangzhou juga, factory tour juga di Cina ini, ternyata surprisingly kita nginep di dalam factory. Yang awalnya aku sedikit kaget, nginep di factory, emang di factory ada apa gitu, sekedar pakmes gitu kah kalau misalkan di Indonesia. Dan surprisingly ini kayak hotel bintang 4 mungkin, bintang 4, bintang 5. Dan ternyata banyak juga di sini punya culture, beberapa pekerja UX atau Chirap Technology itu tinggalnya juga di dalam company, dan mereka punya kayak sejenis mansion. Di sini ada beberapa dormitory dengan beberapa kelas, dan mereka semua tinggal di hampir 80% tinggal di dalam company, dan pagi langsung kerja, and then malam mereka balik ke dormitory atau ke mansionnya mereka masing-masing. Itu surprisingly good. Ternyata di sini habit kerja dan istirahatnya sangat-sangat well. Di hari pertama aku ketemu Michelle, Lucia, and then Bavel, dan beberapa tim UX yang lain. Ada Mong, terus habis itu ada Yi, our good driver. And then fluently aku ngobrol kebanyakan itu, terutama untuk factory-nya itu bareng sama Lucia. Kita diantar Lucia untuk factory tour, terus habis itu on business kita punya Michelle dan Pavel. Terus habis itu untuk jalan-jalan, kita waktu di hari pertama kita diantar oleh Yi. Terus malam kita sempat jalan-jalan juga di mall terdekat sini itu bareng sama Chung. Dia adalah produk spesialis dan juga kreator dari Noobs AFX. As I told you before, vibes-nya sangat produktif, sangat-sangat sportif antara waktu istirahat dan waktu bekerjanya sangat-sangat optimal in every division. Kayak dari divisi SMT dan segala macamnya sampai ke divisi apapun yang bekerja di sini tuh sangat-sangat optimal. Dan aku menganggap kalau misalkan aku bekerja di sini pun sebagai manusia yang ibaratnya ya standar human di sini itu sangat-sangat feeling respectful. Dan aku sendiri ketika melihat mereka bekerja itu sangat fokus, terus habis itu fun, terus habis itu profesional, dan sangat-sangat, as I told you before, optimal. Dan itu positive vibe banget buat kita yang akhirnya tahu sistem kerja di sini itu gimana. The first impression is aku kagum dengan optimalisasi kinerja itu tadi, and then setelah aku melihat berbagai macam tools dan optimalisasi kerja lainnya, even the machine, itu sangat-sangat membuatku takjub. And then kita sampai ke last impressionnya adalah, mungkin aku punya satu statement dengan kesaksianku melihat semua yang melihat di factory ini tadi terjadi hari ini, kemarin, dan beberapa momen-momen sebelumnya. Kalau aku sebelumnya tidak percaya, atau kalau kalian juga sebelumnya tidak percaya dengan apapun yang dihasilkan oleh brand China yang menurut mindset kalian atau pengaruh orang lain, this is too bad, this is too risky or something, semoga ini akan menjawab semua. Dan aku pribadi terjawab dengan kualitas pabrik, dengan kualitas produksi segala macam, itu menjawab. Kalau misalkan kalian masih nggak percaya, mungkin aku bisa bilang kalian terlambat. Aku pun ternyata terlambat tahu bahwa kualitasnya adalah seperti itu. That's nice.
much worthy. Bahkan aku bilang sebenarnya dia bisa dapat profit atau mungkin dapat selling margin yang lebih tinggi dari ini ya. But memang market dia adalah satu. Aku tanya beberapa orang di sini, kenapa kamu memposisikan UX ini affordable? Karena mereka pengen mengakses banyak orang untuk bisa bermusik secara maksimal. So, beberapa musisi memang mungkin, aku juga mungkin kadang-kadang merasa kalau misalkan ya musical tools adalah tools, balik lagi, it's just a tools yang dimana itu bisa menopang kita, membantu kita, dan memfasilitasi kita untuk bermusik. Kadang-kadang beberapa dari kita itu mispersepsi, atau even aku mispersepsi bahwa musical instrument itu harus yang made in ini, made in itu, dan segala macamnya harus kayak gini, harus kayak gitu. No, it's just a tools. Dan tools paling optimal aku tunggu juga lagi. Menurutku ada beberapa hal yang mungkin itu menjadi preferensi UX, kenapa dia bisa menciptakan sesuatu yang ibaratnya futuristik, optimal, tapi dengan harga yang murah. Tapi menurutku dan harapanku ke depan adalah mungkin dengan teknologi yang UX punya, aku yakin dia bisa menciptakan lebih dari itu, lebih much more better dari itu. Mungkin dengan fitur yang banyak dan segala macam. Cuman aku mengharapkan itu terjadi, dan aku udah ngobrol dengan beberapa orang di UX, even dari Chung, dari segi gitar even, atau dari segi drum bareng sama Evi. Itu aku sempat ngobrol, dan memang market yang diserang UX adalah market entry level, tapi dengan kualitas high end level. Itu yang mereka lagi serang. Tapi kalau misalkan mereka memang disuruh kita minta untuk bikin produk yang mutakhir, aku yakin 100% mereka bisa. But maybe the goals of every company is different dan apa yang kita pikirin. So itu menjadi target mereka sekarang. But aku yakin bisa. Untuk factory visit sebenarnya aku udah berkali-kali, tapi di factory visit lain, mungkin di China juga. Cuman menurutku karena mungkin yang aku visit sekarang atau yang kita visiting sekarang itu adalah basicnya on technology, jadi kita ketemu tadi event SMT room or maybe EMC room dan segala macam. Itu aku semakin sangat takjub akan teknologi yang udah bikin dan investasikan untuk pabrik ini dan menciptakan produk yang sangat-sangat baik. Kalau sebelum visit mungkin aku masih compare beberapa brand, karena memang itu untuk edukasi diri sendiri dan untuk comparing, untuk perbaikan gear dan segala macamnya. Tapi setelah melihat ini, aku yakin even more than 100% itu adalah tools yang optimal. Brand ini adalah tools yang optimal untuk kalian bermusik. That's enough.